Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua para penggemar setia sinetron Takdir Cinta yang kupilih dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Bang Mimin. Seperti biasa Bang Mimin akan memberikan sedikit bocoran mengenai alur cerita dan juga prediksi tentang sinetron Takdir Cinta yang kupilih, yang tentunya semakin seru dan menarik lagi ya untuk kita saksikan. Nah guys, dimana di episode sebelumnya kita mengetahui bahwa saat itu Pak Arjuna pun meminta Jepri untuk memenuhi janjinya sebagai seorang lelaki sejati. Namun saat itu Jepri pun mengatakan bahwa Pak Arjuna lah yang harus menepati semua janjinya. Dan bukan hanya itu ya, sebagai seorang lelaki, Pak Arjuna seharusnya bisa peduli dengan orang-orang di sekelilingnya ya, dan juga berani bertanggung jawab atas apa yang telah dia lakukan, apalagi itu menyangkut nyawa seseorang. Tentunya itu membuat Ibu Astrid merasa sangat terkejut ya, apalagi dengan Pak Arjuna, di mana saat itu Pak Arjuna pun tidak bisa berkata satu kata pun ya guys ya. Apa yang dikatakan oleh Jepri itu memang benar ya, bahwa Pak Arjuna harus bertanggung jawab atas apa yang telah dia lakukan kepada Novia, sehingga Novia kehilangan anaknya. Yang dimana saat itulah Jeffrey pun segera mengambil bunga dari Brian untuk Novia ya, dan segera pergi meninggalkan mereka semua. Namun saat itu Brian pun meminta Uncle Jeff-nya untuk tidak pergi meninggalkan dirinya ya. Yang dimana saat itulah Jeffrey pun memberikan penjelasannya kepada Brian bahwa dirinya tidak bisa untuk saat ini pulang ke rumah ini ya, tetapi dirinya masih banyak pekerjaan lainnya. Dan kapanpun Brian kangen dan ingin main bersama dengannya, Brian pun boleh datang ke apartemennya. Yang dimana saat itulah Brian pun mengizinkan Jeffrey untuk pergi ya, dan begitu pun dengan Ibu Astrid meminta Jeffrey untuk selalu menjaga kesehatannya. Sementara itu di sisi lainnya, di mana saat itu Ibu Esti mengatakan kepada Pak Asraf bahwa tidak terasa ya, bahwa sepertinya kemarin Novia baru saja hamil dan sekarang Novia harus kehilangan anaknya. Tentunya itu membuat kedua orang tua Novia pun merasa sangat sedih melihat kondisi Novia seperti ini. Yang dimana saat itu Pak Asraf dan juga Ibu Esti pun merasa sangat terkejut dengan kedatangan seorang kurir ya, yang mengatakan bahwa mengirimkan bunga duka cita dari Pak Arjuna Wardana. Tentunya itu membuat Pak Asraf pun merasa sangat terkejut, apalagi dengan Ibu Estia, di mana setelah menerima paket tersebut Pak Asraf pun mengatakan ternyata Pak Arjuna peduli juga kepada Novia ya. Sementara Ibu Esti saat itu mengatakan apa yang telah dilakukan oleh Pak Arjuna kepada Novia ya, setelah mengancam Novia sebelumnya dengan mengirimkan voice note, dan sekarang Pak Arjuna mengirimkan bunga duka cita. Tentunya itu menjadi pertanyaan besar bagi Ibu Estia, apa yang sebenarnya sedang direncanakan oleh Pak Arjuna kepada Novia. Sementara itu di sisi lainnya, di mana saat itu Pak Arjuna pun mengatakan kepada Ibu Astrid bahwa lihat anak kesayangannya kabur lagi dari rumahnya, di mana Ibu Astrid pun mengatakan bahwa jika Pak Arjuna tidak merubah sifatnya, maka Jepri tidak akan pernah kembali lagi ke rumah ini. Namun dengan santainya Pak Arjuna pun mengatakan bahwa Ibu Astrid untuk tenangnya, pasti suatu saat Jepri akan kembali lagi ke rumah ini. Dan di saat itu membuat Ibu Astrid pun merasa sangat terkejut ya. Dimana saat itu juga Pak Arjuna pun mendapatkan telepon yang memberitahu Pak Arjuna bahwa kiriman bunga duka citanya telah diterimanya oleh Pak Asraf. Tentunya itu membuat Ibu Astrid pun merasa sangat terkejut, di mana saat itulah Pak Arjuna pun mengatakan bahwa dirinya mengirimkan bunga duka cita ya untuk Novia, di mana itu membuat Ibu Astrid pun merasa sangat curiga ya, apa yang sebenarnya sedang direncanakan oleh Pak Arjuna ya, setelah Pak Arjuna mengirim voice note dan mengancam Novia seperti itu.
itu, tetapi sekarang mengirimkan bunga sukacita seperti ini. Di mana saat itulah Ibu Astrid pun pergi ya, dan sepertinya Ibu Astrid akan mencari tahu apa yang sebenarnya sedang direncanakan oleh Pak Arjuna dan akan memberitahunya kepada Jepri. Sementara itu Pak Asraf menemui Nopiaya di mana saat itu Pak Asraf pun merasa sangat sedih melihat Nopia seperti ini. Dan saat itulah Pak Asraf pun membangunkan Nopia di mana Pak Asraf mengatakan bahwa ada kiriman bunga duka cita ya dari Pak Arjuna. Tentunya itu membuat Nopia pun merasa sangat terkejut dan segera melihat kiriman bunga tersebut. Yang dimana saat itu Nopia pun mengatakan dalam hatinya kenapa Pak Arjuna mengirimkan karangan bunga seperti ini ya setelah Pak Arjuna mengancam dirinya. Apa yang sebenarnya sedang Pak Arjuna rencanakan? Dimana saat itulah Ibu Esti pun meminta Nopia untuk tidak memikirkan hal ini ya, mungkin saja Pak Arjuna hanya basa-basi saja kepada Nopia dan mengirimkan bunga duka cita ini, dan lebih baik Nopia beristirahat karena kesehatan Nopia itu lebih penting dari semuanya. Dan di sisi lainnya di mana saat itu Naima pun baru keluar ya dari rumah hakim dan meminta hakim untuk menghubungi dirinya jika hakim memerlukan teman untuk berbicara ataupun curhat ya. Di mana saat itu hakim pun mengucapkan terima kasih ya kepada Naima karena Naima sudah sempat mampir, dan Naima pun meminta hakim untuk masuk dan beristirahat ya guys ya. Yang dimana saat itulah Naima pun teringat kembali akan Joe dan ingin mengajaknya makan siang bersamanya. Namun saat itu Naima pun mengatakan mungkin saja saat ini Joe merasa sangat kecapeannya, dan Naima juga sangat heran dengan dirinya hari ini. Selalu saja kepikiran dengan Joe, ada apa sebenarnya? Apakah mungkin saat ini Naima merasa sangat merindukan Joe, atau jangan-jangan Naima sudah jatuh cinta kepadanya? Sementara itu di sisi lainnya di mana saat itu Ibu Esti pun mengantarkan Nopia ke kamar ya guys ya, sementara Nopia pergi ke toilet sebentar. Saat itu Ibu Esti pun memberesi tempat tidur Nopia, dan saat itulah Ibu Esti pun mendengar ada sebuah pesan masuk ke handphone Nopia ya, dan mencoba melihatnya dan sangat terkejut karena saat itu Ibu Esti pun mengetahui jika itu adalah pesan dari Pak Arjuna, dan mencoba mendengarkan voice note kiriman dari Pak Arjuna yang mengatakan bahwa dirinya tidak menyangka baru saja voice note seperti itu sudah membuat dampak di kehidupan Nopia. Tentunya itu membuat Ibu Hesti merasa sangat terkejut, apalagi saat itu Pak Arjuna pun mengatakan apakah Nopia bisa membayangkan apa yang akan terjadi selanjutnya kepada Nopia dan juga keluarganya jika Nopia mengabaikan peringatan darinya. Tentunya itu membuat Ibu Esti pun merasa sangat terkejut dan merasa shock ya guys ya, dan mengatakan bahwa benar dugaannya, ternyata kiriman bunga tersebut hanya untuk mempermainkan dan menekan Nopia. Yang dimana saat itu Ibu Esti pun mengatakan lebih baik dirinya menghapus pesan ini ya, karena dirinya tidak mau jika Nopia lebih down setelah mendengar voice note dari Pak Arjuna. Setelah Ibu Hesti menghapus pesan dari Pak Arjuna, saat itulah Nopia pun keluar dari kamar mandi ya guys ya. Dan saat itulah Ibu Hesti pun menghampiri Nopia dan meminta Nopia untuk beristirahat sementara dirinya akan mempersiapkan makan malam bersama dengan Pak Asraf dan juga Nopia. Sementara itu Jepri saat itu mengatakan bahwa dirinya tidak bisa membayangkan untuk tinggal serumah lagi kepada Pak Arjuna ya, jika sikap Pak Arjuna tidak bisa berubah sama sekali. Yang dimana Jepri pun mengatakan bahwa saat ini bayi Nopia pun sudah tidak ada. Mungkin inilah saatnya dirinya mengatakan hal yang sebenarnya kejadian 19 tahun yang lalu. Namun saat itu Jepri pun teringat bahwa saat ini hati Nopia benar-benar terluka ya atas kejadian hal ini. Apakah dirinya sanggup mengatakan hal ini sekarang kepada Nopia?
Dan jika dirinya mengatakan kejadian 19 tahun yang lalu, apakah dirinya siap untuk kehilangan Novia untuk selama-lamanya? Karena yang pastinya Novia akan sangat membenci dirinya ya. Tetapi jika dirinya tidak mengatakan hal ini, dirinya hanya menunda-nunda waktu ya, karena dirinya akan menciptakan luka baru di hati Novia nanti. Sementara itu, Ibu Esti saat itu mencoba untuk menghubungi Jepria secara diam-diam dan saat itu Jepri pun merasa sangat terkejut mendapatkan telepon dari Ibu Esti di mana Ibu Esti pun mengatakan bahwa dirinya ingin mengajak Jepri bertemu ya besok siang karena ada sesuatu hal yang ingin dirinya bicarakan. Apakah Jepri bisa bertemu dengannya? Di mana Jepri pun mengatakan bahwa dirinya bisa ya, dan saat itulah Jepri pun mengajak Ibu Esti untuk bertemu di Depoyoso Restorante ya besok siang. Tentunya itu membuat Jepri pun bertanya-tanya apa yang sebenarnya ingin Ibu Esti bicarakan kepada dirinya.